Tinggal mengakui agama aja, ya. Anda nggak mau malu Pak apa gimana? Dengar dulu gantian bicara. Ibaratnya kamu ngaku Kristen, ibaratnya apa sih? Saya Kristen Pak, makanya saya bisa menjelaskan tentang coba kamu Kristen. jawab dulu, Kamu apa? agamanya apa? Malu? Kok malu Ya. gimana? Malu punya agama Pak? Gantian dulu, gantian Atau dulu. mungkin agamamu membuat kamu malu Pak? Dengar dulu. Hanya jawab aja. Ini punya agama nggak sih ini? Yang bertanya kamu duluan apa ibaratnya duluan? Loh tadi saya sudah jawab apa arti salib. Saya jawab. Anda agamanya Itu apa? bukan jawaban. Loh ini Itu kok jawaban Bang. itu jawaban kan? Benar. Makanya ketika waktu saya bertanya Anda Kristen atau apa? Iya memang Kristen gimana? Loh saya jawab Anda Kristen. Saya bertanya kepada Anda Kristen atau Islam? Ku jawab Kristen. Kristen. Oke, silakan doa Bapa kami coba. Masa Kristen nggak tahu doa Bapa kami? Dengar dulu, kamu jawab dulu. Arti salib dulu. Doa bapak kamu tuh juga. Ini mau diskusi pakai orang-orang palsu kayak gini ya? Ini cara diskusinya kayak gini ya? Doa bapak kamu. Ponakanku juga lebih hafal dari omnya gimana? Apa Aduh, arti kasih yang salib? kompeten lah ya. Jangan kalau memalukan ini. Nyamar-nyamar jadi Kristen, nggak tahu doa Bapa kami. Dari mana? Mending Tidak Bapak tahu. sembah pohon atau batu, Pak. Dengar. Memalukan Kristen, Pak. Jadi kalau Bapak seorang Kristen, tentu Tuhan Yesus mengajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Coba, jangan tahu gimana. mending kalau memang nggak tahu doa Bapak kami, Bapak sembah batu aja, Pak. Bodoh. Ini kasihan. Doa bapak kamu sedih apa? Lah, Anda tanya, salib aja Anda nggak tahu simbolnya ini Kristen. Kristen macam apa ini yang seperti ini? Salib tidak tahu gimana. Lah, Anda tanya salib aja ini Tanya kagak masjid tahu apa nanti ini. lambangnya kamu tidak tahu. Jangan malu-maluin ya. Ini sama aja mempermalukan gitu ya kan. Siapa yang malu nanti? Coba kamu ulang dari pertama. Mempermalukan agamamu. Berarti Pak Ibrani. Mana permalukannya? Mohon maaf ya Pak Ibrani. Bapak mualaf ya? Aku Kristen asli. Oh ya udah. Kalau Kristen asli masa nggak tahu doa Bapak kami di surga? Ya tahu bapak kami dalam surga. Iya dikenal sama Udah. kamu. Terus lanjut. Datanglah kerja jelekan yang nih bobo ini dah seperti di dalam surga. Nih, Kami pada hari ini kasihan. kami yang sepenuhnya tahu. Inilah pendusta. Makanya jangan jadi pendusta. Jangan jadi pendusta ya. Memang jadi saat-saat pendusta ini tuh gimana? orang sudah pada malu mengakui agamanya. Ayo, tanya kamu. Karena yang malu Iya. itu pasti Dengar dulu, kamu orang yang merasa bicara. Coba ada yang tanya aneh kamu. dalam agamanya, Pak. Kalau kamu banyak Ya. bicara gimana? Kalau Anda malu punya agama, saya yakin banget karena pasti junjung. Makanya kamu menunjukkan kebodohan. Makanya kamu tanya satu, Iban jawab satu. Makanya pasti junjungan Bapak itu ada yang aneh. Makanya Coba, Bapak malu aneh dari menjadi mana? mengakui agama Anda itu pasti malu. Anda mengakui sebagai Kristen tapi nggak ngerti agamanya. Dia Kristen loh Gantian Pak. bicara. Berani Kalau Kristen kamu Pak. bicara terus, Kenapa ditanyakan aja tadi, Ibu Mary tanya. Kalau memang kau Kristen, coba doa Bapak kami. Apa coba? jangan kedua Ini kan kami malu artinya, dari kejadian mempunyai sampai agama. Mati sampai kayak Wahyu Ibri tahu. Bodoh kan. Kasihan. Saya berharap kalau memang udah malu mengakui agamanya, pasti itu junjungannya ada masalah itu antara junjungannya kawin yang salah gitu. Tanya bapak. Ya. Coba on cam aja. Kita lihat. Bodoh gimana? Nyalakan kamera. Saya nyalakan kamera kok ini.
Pak Ibrani. Kenapa Pak? Pak Ibrani Nyalakan ini kamera siapa Kristen yang loh, melawan? Bu Mary. Hah? Bu Mary, Pak Nata. Pak Ibrani ini orang Kristen asli, Protestan Iya, dia. silakan nyalakan kameranya. kenapa Kita malu? diskusi. Kenapa Malu kenapa? Malu. Yang jadi- malu siapa? Nggak ada, coba Bapak tanya, Ibu tanya. Tidak Loh, kenapa? Anda semua malu apa gimana Tadi ini? Mau ditanya diskusi Pak aja Mata. malu, mesti Kata nipu-nipu Bapak- gitu. Kata Pak Mata, Kristen apa Islam, tapi Bapak malu. Ini malu ya apa gimana? Ngomongnya satu-satu, Malu apa coba. gimana? Coba Pak Nata diem dulu, Pak Nata. Bicara tuh gantian sedikit nih. Gantian ngomongnya, Pak Nata diam dulu. Bu Mary lagi ngomong. Iya, jangan Silakan, Bu ngaku-ngaku Mary. Kristen ya kalau masih bodoh ya. Jadi itu aja. Bisa diam dulu nggak Pak Nata? Hormatin ini komal kita ya. Bisa Ya, diatur saya nggak? kasih tahu, jangan ngaku-ngaku Kristen kalau nggak ngerti doa Bisa Bapak diatur kami. nggak? Bunda tanya bisa diatur nggak? Saya kasih Silakan, tahu. Bu Mary. Saya juga bilang Bapak diam dulu. Punya kuping kan Pak? Ya saya Lanjut. kasih tahu Anda supaya Anda mencari orang yang kompetitif. Jangan Bapak seperti ini bisa itu. dengar, suruh diem dulu bisa dengar gak Pak? Loh, Anda punya komal tapi nggak tertib ini. Ya makanya saya atur, Bapak diem dulu. Ya udah, silakan. Nah gitu Pak, lanjut Bu Mary. Pak Ibrani tadi kan ditanya Islam apa Kristen, tapi Bapak nggak jawab. Terakhir disuruh doa Bapak kami di surga, saya jawab, saya kasih tahu sama Bapak, tapi Bapak kok jadi kayak gimana gitu? Masa malu jadi pengikut Yesus? Ya aku tadi ditanya sama hostnya, Ibu Mary gereja apa nih? Ya saya jawab langsung, saya gereja. Ngapain malu Pak? Nggak perlu. Coba Ibu tanya lagi coba. Ibrani, monitor Ibrani. Oke lanjut. Bu Mary mau nanya nih, lanjut Bu Mary. Baik, kalau memang Bapak betul Kristen, itu doa Bapak kami yang diajarkan kepada siapa dan untuk siapa? Bolehkah aku tanya sama Pak Ibrani? Itu Injil, itu kitab Matius. Iya, Injil itu 4 kitab. Ya saya Matius, Markus, tanya, Lukas, Yohanes. Itu. doa Bapak kami surga itu Iya, Yesus siapa yang sendiri yang mengajarkan? mengajarkan. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan doa kami kepada murid-muridnya. Seperti itu. Itu kan untuk doa orang yang tidak pandai berdoa disuruh Yesus kan Pak? Apa Betul, maksudnya? Doa Bapak kami surga itu untuk mengajarkan orang yang tidak tahu berdoa. Iya, Tuhan Yesus sendiri ya kepada muridnya diajarkan itu doa kami. Seperti itu. Makanya tertulis itu yang paling utama juga di Nah Alkitab. itu tertulis di mana Pak? Bisa saya buka langsung. Matius, iya, aku tahu Matius Matius. berapa Pak? Ya, kurang tahu juga ya. 9. Itulah karena aku Kasihan. Tapi Jangan saya suka ngaku-ngaku dengan Pak Kristen Mata lah. Pisa ini. Saya suka dengan Pak Mata Pisa. aku daripada banyak bicara Sabar masalah yang dulu, ini. Pak. Bapak ada Boleh saya jawab masuk nggak sedikit, host? Alkitab Ibrani? Iya Boleh saya silakan Pak, masuk? kalau Pak Bu Mary sebentar ya. Mata Pisa ini kan Pak saya. Ibrani juga diam dulu ya, silakan Ya. Bapak Lopo. Ya, saya Kristen, pasti oke, ya. Saya nggak pernah pasti. malu mengakui Yesus Kristus adalah Baik, Tuhan dan Juru baik. Selamat. Jadi saya masang di sini Islam lebih paham Bible daripada Kristen. Bolehkah Anda memahamkan saya bagaimana struktur tulisan Yohanes supaya saya bisa paham? Silakan. Tulisan Yohanes. Ya. Struktur tulisan Yohanes. Ya. Ya, jadi tulisan Yohanes itu lebih menggambarkan kepada Yesus yang adalah Allah. Makanya dalam firman 1 Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman Orang itu tidak bersama-sama ada dengan Injil. Allah. Strukturnya bukan Yohanes 1:1. Ini Untuk memahami ini kalau kitab hanya Yohanes, gitu Bang. ya itu yang saya sudah jelaskan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Waduh, dengan Allah. Masih jemaat rupanya ini ya. Diam Tapi anakku. jadi- Berarti saya lebih paham daripada Anda. Sabar dulu teman-teman ya. Begini Mata, jadi kalau Anda bilang lebih paham, ini baru tahap pertama. Udah lari ke Yohanes 1:1 itu Coba di sudah mana? tiap Kalau kali. Anda tuh Sabar. langsung sok tahu Loh, ngomong tentang struktur, tapi nggak ngerti apa yang dikatakan Yohanes. coba pahamkan saya untuk memahami tulisan Yohanes ada berapa struktur? Silakan.
Kalau tentang struktur, Anda ngerti nggak? Apa yang dikatakan Yohanes itu merujuk kepada Yesus adalah Allah. Yang saya tanya, Ini hanya belajar baca aja, tapi nggak ngerti dulu, ini. Bang, belajar dulu sama saya. Saya ini pelayan firman loh, pelayan firman yang jujur loh ya. Coba pahamkan saya bagaimana memahami tulisan Yohanes atau John ya. Di situ ada 4 struktur. Struktur apa aja? Silakan. Struktur apa aja tuh? Coba Anda jelaskan saya, coba. Oh, balik bertanya. Nggak, silakan. Saya pengen tahu apa yang Anda ngomong tentang struktur ini. Saya pengen tahu, coba. Bilang aja dulu, maaf saya tidak tahu, Pak Palopo. Saya mau belajar dari Anda. Silakan. Gampang kok. Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Oh iya. Bagaimana Anda memahamkan saya tentang Bible kalau Yohanes saja Anda tidak tahu? Di dalam memahami tulisan John itu ada 4 struktur, saudaraku. Pertama prolog, kitab tanda, kitab kemuliaan, epilog. Ini dibagi lagi. Tentang prolog itu John 1:1 sampai 18. Harus paham Anda di situ. Kemudian berbicara tentang tanda dari John 1:19 sampai 12:50. Kemudian kemuliaan, kitab kemuliaan 13, John 13:1, 20:31. Tentang epilog pasal 21. Itu kalau kita belajar tentang Anda bacanya dari mana, Pak? John. Saya ini guru STT loh. Gimana sih Anda ini? Anda bacanya dari mana? Loh, saya ini guru STT loh. Tulisan Yohanes Kenapa, Pak? itu, saudaraku, dengarkan, duduk manis di situ, bikin kopi duduk manis ya. Dalam tulisan John, apa kalau kau ngerti kayak gitu tuh apa esensinya? lah bagaimana Anda memahami isi Bible, struktur John aja Anda tidak tahu. Kalau struktur John itu Anda tahu dari mana? Saya tanya. Saya ini guru STT. Saya tanya. Taunya dari mana? Bacanya dari mana? Maju, Pak Wastroning, bukan kelas saya. Belajar lagi. Aduh. Belajar lagi. Ditanya sumbernya dari mana? Belajar lagi. Malah ngomong lain. Belajar lagi. Ya, silakan. Ngomong lain, ditanya sumbernya dari mana? Kalau kelas jemaat jangan naik sini. Kalau masih hanya kelas ngarang-ngarang menghafal tentang tahu Pak Nata, ngomongnya gantian Pak Nata. Baru tahu struktur ini. Oke, ayo Pak Nata, mari sama-sama kita ngobrol santai yuk. Kita dua diskusi dengan tema keselamatan gimana? Biasa aja Pak, nggak usah yang gede-gede. Siapa yang kasih? Oh, terlalu gede ya. Suaranya juga jelek tuh. Oke, boleh. Bising di telinga. Selamat malam Pak Ini Jemi. bukan masjid masalahnya. Silakan. Iya, biasa Sabar dulu, Pak Jemi. Selamat malam semua, Bang Polopo. Iya, sehat Bang Jemi. Alhamdulillah Iya, sehat, Bang Jimmy. alhamdulillah. Siap, oke siap. Sehat. Standby. Langsung Pastor Luring, GMC. Gampang kok. Silakan. Iya Pak, silakan. Bagaimana Pak? Kita diskusi dengan tema keselamatan, boleh Pak? Keselamatan menurut Besarkan dikit suaranya, Bang. Loading kecilan. Gedein dikit. Oke. Cek. Aman kah? Aman. Oke. Yang nggak suka suara orang gede tutup telinga aja. Kalau nggak modal beli soundcard ya, baru naik diskusi. Iya, silakan Pak. Bagaimana kalau kita berdua diskusi tentang keselamatan, bagaimana keselamatan menurut Islam dan bagaimana keselamatan menurut Kristen? Boleh? Nggak ada ilmu. Ya, merajuknya. Turun aja lah, kopi sedikit. Iya sibuk aja. Bilangin turun aja. suaranya kegedean kayak di masjid nyindir. Bilang aja nggak ada duit beli soundcard, iri yo. Gampang kok. Nggak ada ilmu. Sok tahu ngerti Bible. Betul, visi the king ya. Nggak tahu lah mau visi the king, visi doa apa gitu. Cuman begini Bang, kalau memang kita tidak paham, bilang aja kita merendah. Saya nggak paham Pak Palopo, Iya, pahamkan betul. saya. Lalu kita jelaskan, gitu loh. Bagaimana Anda bisa memahamkan saya tentang tulisan atau karangan-karangan Matthew, Luke ataupun Mark ya.
belum tulisan Paulus, belum saya bawa kamu ke Wahyu, bingung nanti kamu. Gampang kok. Tulisan Yohanes saja kamu tidak tahu bagaimana memahami tentang Yohanes. Kau bawa langsung ke Yohanes 1:1, pada mulanya. Sisa 5 batang rokok saya, Bang. Kalau kembali ke situ habis, saya tidak bisa subuh. Makanya Bang Roding, untuk membahas Yohanes 1:1 itu sampai 14 itu membutuhkan rokok 4 bungkus. Hati-hati. Gak ada ilmu kalau bisa, gak ada ilmu. Belajar dulu. Ya, bagaimana memahami tentang tulisan Matius, ya. Bagaimana memahami tentang tulisan karena di sini gaya dan style mereka dalam menulis ini kan karangan, teman-teman. Karangan sebenarnya. Jadi kita lihat style John, style Matius, style Luke, style Mark berbeda. Ini yang kita harus pahami. Tentang kadang-kadang teman-teman Kristen membawa tentang Mesias di Yohanes, nggak ada. John tidak pernah berbicara tentang Mesias. Dia cuma berbicara tentang tanda, kemuliaan, epilog itu. Makanya saya tanya dulu, paham nggak? Begitu gampang kok. Silakan Bu Mary. Kadang-kadang saya marah-marah ya Pak Pastor ini. Pantas nggak saya marah Pak Pastor? Sudah cara Pak. Belajar dulu teman-teman Kristen, belajar dulu ya. Belajar. Sebenarnya simpel kok, gampang kok itu. Kenapa dikatakan Islam lebih paham Bible? Ya karena buktinya itu, nggak usah lari ke jauh-jauh. Yohanes 17:3 saja itu kalian salah memahami itu. Begitu ya, teman-teman Kristen, ya. Cocok. Ya. Jadi saya kasih referensi Bang Inspirasi ini tentang ini belajar ya, kita edukasi teman-teman Kristen di bawah ya. Kalau mau belajar itu coba kamu ketik aja struktur tulisan Yohanes. Nanti dia muncul. Di situ baru kita belajar. Oh, John ini larinya ke sini, larinya ke sini. Jadi enak kita. Nanti saya tanya tentang kisah di John, kau lari pula nanti ke Markus. Kau lari pula ke Kejadian, kau lari pula ke Keluarin, bilangin, ulangin, enggak nyambung. Gitu ya. Belum apa-apa kau bawa Yohanes 1:1. Padahal itu John 1:1 itu kalau kamu mau baca di John 1:6 muncul nama di situ, yaitu Yohanes Pembaptis. Datanglah seorang yang diutus oleh Allah, yaitu Yohanes Pembaptis. Hati-hati di John 1:13, jangan kau lompat sampai ke 14. Di situ orang-orang yang diperanakan bukan dari darah. Coba lihat baca itu. John 1:1 habiskan sampai ke 18. Di situ akan muncul Yohanes Pembaptis, bukan Yesus Kristus. Luar biasa ya. Tidak salah pilih Inspirasi penginjilan dari Pak Pendeta ini. Saya sebagai pastor juga merasa di bawah begitu. Banyak belajar. Pak Jimmy udah senyum-senyum berarti. Lanjut. Karena begini Pak Jimmy. Tadi pada rame lah yang tadi. Saya ini tiap malam pelayanan Pak Jimmy. Tiap malam saya pelayanan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, karena ini adalah amanat agung gitu loh. Jadi kepada makhluk-makhluk yang masih keras kepala itu yang saya injilin. Gitu loh. Bagaimana kita memahami? Udah berapa pendeta? Pak Palopo tadi berapa pendeta yang belajar original teks? 13 pendeta 13 tadi. pendeta. 13 pendeta. Ya. Hati-hati teman-teman ya. Nanti tentang kalau dia bawa ke John 1:1 istilah logos lagi di situ, remata segala macam. Aduh, itu hanya bunga-bunga asmara sebenarnya teman-teman. Itu loh. Kayaknya abang saya udah marah-marah. Baca dulu dia. Samsul. Iya bang. Muslim Kristen. Muslim.
Ya, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita kasih satu kursi buat teman kita Kristen yang mau ganti Tuhan, Bang. Silakan. Oke, ini Bang, saya mau nanya. Kan di belahan dunia lain itu kan masih banyak manusia yang nggak ada penyampaian Islam gitu ya. Misalnya kayak di daerah-daerah pelosok. Baik, itu masuk ke zaman Fatih, itu manusia masuk yang ke Patra itu, Bang. Tidak apa-apa. Jadi orang-orang yang belum nyampai ajaran Islam itu kita serahkan kepada Allah. Bagaimana kita mau menghukum orang kalau dia tidak tahu aturan? Gampang kok. Itu. Begitu ya, Bang. Itu yang mau Sekali. Begitu ya. Zaman sekarang ya kan masih banyak Ya. tuh. Kayak misalnya Banyak, Bang. Banyak yang benar. Sampai yang di kutub sana kan, kutub utara, betul nggak? Dia gitu kan. Soalnya dia kan nggak Islam tapi termasuk kafir kan? Bukan, Bang. Kafir itu seperti orang-orang yang sudah disampaikan kebenaran Islam lalu dia tidak menerima, menutup diri dari kebenaran itu. Nah, orang-orang yang tidak sampai ajaran itu, ajaran Tuhan kepada mereka itu tidak bisa dikatakan kafir, karena definisi kafir adalah orang-orang yang menutup diri dari ibinirib. Nah, itu udah statusnya nanti setelah di bisa meninggal nih di alam baka gitu kan, statusnya itu gimana? Kita serahkan kepada Allah. Mereka ini kan orang tidak disampaikan kebenaran, Bang. Lalu bagaimana mau dihukum orang yang tidak diberitakan kebenaran? Bagaimana seseorang mau dikatakan melanggar kalau peraturannya tidak ada? Enggak, maksudnya itu gini Bang, kayak Abang sampaikan itu misalnya silakan Pak Pastor Loding, mungkin bisa dijelaskan. Sebelum ini sudah ada yang marah-marah di bawah Pak Pastor, mungkin mau ganti Tuhan. Silakan. Oh iya. Begini Bang Samsul Islam kan? Islam. Oke, silakan Bang Samsul buka saja Quran surah Al-Isra ayat 15. Di situ menjelaskan ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajab seseorang yang sebelum diutus seorang rasul. Gitu. Kalau kafir beda, orang yang kita sudah sampaikan kebenaran tetapi mereka menutup diri. Begitu, Bang. Beda sama zaman Fatra. Ya, jadi mereka itu sebagaimana dikatakan tadi oleh Pak Palopo, kita serahkan kepada Allah. Begitu, Bang. Mau sehancur-hancurnya dia bagaimana, tetap Allah tidak akan memberikan ajab. Ulang lagi Bang, nggak artinya apa tadi? Kenapa? Arti yang Abang bawakan surat Al-Isra tadi. Iya, Quran surah Al-Isra ayat 15. Abang buka saja di situ. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajab seorang sebelum diutus seorang rasul. Begitu. Iya, maksudnya gini. Sedangkan sekarang kan udah diutus seorang rasul nih. Terus kan balik ke pertanyaan saya tadi. Zaman sekarang kan masih banyak nih suku anak dalam gitu ya, Bang ya. Pas dia meninggal itu kan ada nggak hadis lain yang mengatakan bahwa mereka itu akan diuji lagi di akhirat atau gimana gitu? Ya tetap Bang, karena cuma berlaku di zaman ketika dia sudah diangkat Rasulullah menjadi rasul kan, begitu Bang. Itu yang tidak diajab orang itu, yang belum diajab orang itu ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengangkat Rasulullah menjadi rasul, begitu. Itu namanya zaman fatrah. Gitu. Yang dimana Allah tidak akan mengajab orang-orang yang sebelum diutus nabi atau rasul, begitu. Tapi sekarang kan kalau Abang berbicara sekarang ini, apa hadis Nabi? Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Kalau dia mati dalam misalnya dalam kafir, yang neraka jahanam. Mau gimana lagi, Bang? Karena itu sudah diutus rasul kan? Ya, saya mau nanya itu. Tapi boleh tanya lagi nggak? Kalau ada yang mau naik nggak masalah. Iya, mungkin gimana Bang Samsul, gimana? Ya. Enggak, maksudnya kalau pertanyaan tadi oke lah. Soalnya saya cari-cari di YouTube belum ada juga sih apanya gitu kan. Tadi sudah ada rujukan dalil, Bang. Tadi di mana Bang Samsul, dengar nggak? Di mana tadi? Yang Al-Isra kan aku tidak akan mengazab sebelum diutus seorang rasul gitu ya.
Benar nggak? Pertanyaan kedua ini saya kenapa ya Islam boleh nggak memakan makanan dari ahlul kitab gitu ya? Makanan dari ahlul kitab, contohnya seperti apa, Bang? Contohnya misalnya misalnya yang menjual nih orang Kristen atau orang Yahudi gitu kan. Jadi misalnya dia menjual nasi goreng itu kan halal bagi kita. Boleh nggak kita makan beli atau apa gitu kan? Misal dihidangkan ayam. Abang ini seperti tidak ada juga orang Islam yang menjual nasi goreng. Carilah orang Islam, Bang. Begini Bang ya. Pertama begini Bang Samsul, dengan saya dulu Bang Samsul. Dengar saya itu. Nah, baginda Rasulullah Muhammad SAW beliau katakan ad-dinu yusron, agama itu mudah. Ketika abang mengambil agama dan abang merasa susah, berarti yang susah itu diri abang, bukan agama. Kalau memang di kampung abang, dengar dulu. Kalau memang di kampung abang situ sudah tidak ada lagi yang jual nasi goreng, cuma orang Kristen atau Yahudi Nasoro, dan cuma abang kelaparan sekali, ya beli enggak apa-apa. Ya. Kalau masih ada orang Islam, beli nasinya goreng sendiri. Kalau ragu-ragu iya, kan begitu saja. Seandainya nih, misalnya orang tinggal di Bali atau di daerah-daerah negara kafir, misalnya Amerika, yang jual tuh nggak ada orang Islam, adanya orang di luar Islam. Jadi bagaimana hukumnya? Itu yang saya tanya. Iya, enggak masalah. Yang penting tidak ada orang Islam. Cari orang Islam. Kalau memang tidak ada, ya abang sudah lapar, beli saja, enggak masalah. Nah, itu, kalau saya masih bisa cari-cari. Contohnya begini, saya kasih simpel contoh ya Bang ya. Saya kasih simpel yang contoh Bang ya. Agama itu mudah. Ya, agama ini datang kepada kita itu membawa solusi. Contohnya begini Bang. Hukum riba itu haram hukumnya. Riba itu pinjam uang pakai bunga itu haram. Tetapi di sisi lain ini, anak abang atau orang tua abang atau istri abang mau operasi dan minta harus bayar. Kalau tidak dioperasi dia akan metong dan minta dibayar. Abang tidak punya uang, jalan satu-satunya untuk mengambil riba tadi. Kalau abang tidak ambil riba tadi, anak istri abang tidak bisa operasi, bisa metong. Bagaimana Islam datang membawa solusi? Mengambil mudarat yang ringan untuk meringankan mudarat yang besar. Itu Islam Bang. Jadi boleh riba gitu? Ya salah. Coba Pak Jimmy, ini Pak Jimmy kan seorang Katolik. Malah kabur. Kalau kepaksa nggak apa-apa. Jangan-jangan besok dia mau pinjam di koperasi, makanya dia bilang aja. Jangan pakai dalil itu emergensi ya, itu khusus emergensi ya. Khusus emergensi. Khusus emergensi itu. Betul. Itu darurat itu. Begitu, makanya dikatakan Islam berbohong dalam 3 hal itu dalam keadaan darurat. Contohnya begini, ketika ada orang yang mau datang mau bunuh anak istri kita, sekelompok perampok begitu ditanya sama kita, di mana anak istri kita sudah ngumpet nih di kamar misalnya, terus datanglah perampok itu, di mana anak istri kamu? Nah, karena terlalu jujur kita jawab tuh di kamar, habislah. Islam itu fleksibel Pak Jimmy, tapi aturan yang baku ada. Iya. Ada aturan baku. Nah, terkecuali kan ada pasal-pasalnya. Oh, seperti itu. Itu kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asalnya gitu loh. Iya. Contoh tadi dia ragu nasi goreng ini Kristen, beli nasinya goreng sendiri gampang kok. Ya? Iya. Ragu. Agama itu membuat kita mudah. Yang susah itu bukan agamanya. Kita yang buat ribet. Kita yang bikin ribet. Betul nggak Pak Jimmy? Betul. Itu Pastor Loading bikin bangkrut saya tuh. Enggak, itu omongan Pastor Loading bikin bangkrut saya. Saya rencananya daging korban mau didagangin sama saya, mau dibikin makanan, batal lah. Mau ada yang beli gua. Kurang ajar tuh Pastor Loading tuh. Pastor Loading. Pak Jimmy biar begini menjadi wasit kita Bang Palopo. Iya. Kamal motivasi kehidupan itu. Dia bingung sama anak dia sama Jerry itu. Tapi Pak Jimmy bilang bagaimana? Nah, beginilah Protestan itu, ngerocos saja.
Mana semua yang dibawa tadi? Lu udah pada kabur semua ini. Jadi kalau nggak salah PC The King itu apa Loding? Iya, PC tadi itu. PC The King kenapa tidak screenshot dia? Dari suaranya saya kenal tadi itu. Pipis kucing tadi itu. Iya. Sok tahu Bible, ditanya struktur nggak tahu. Itu PC The King itu suaranya doang yang gede. Tapi nggak ada isi. Dia suruh kasih kecil. Belum diskusi udah Yohanes 1:1. Astaga dulu. Saya sisa 5 batang, Bang. Padahal begini Pak Jimmy, saya selama berdiskusi yang paling takut dibahas saya itu Yohanes 1:1 Pak Jimmy. Kenapa? Itu yang bikin boros rokok. Betul. Motor sampai melayang 2 gara-gara Yohanes 1:1. Ibarat gini Pak Jimmy, kita umat Islam mau membedah Quran, ya kan, mau mengkaji Quran tanpa kita belajar huruf hijaiyah itu gimana? Alif, ba, bagaimana? Dasarnya ya, dasar. Nggak bisa, karena setiap kitab itu memiliki dasar, memiliki struktur pengajaran. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui, bagaimana caranya kita bisa memahami kitab isi di dalam itu kalau strukturnya saja kita nggak paham. Kita nggak tahu. Fondasi tulisan kan gitu ya. Iya. Fondasinya gitu loh. Makanya saya ketawa Pak Jimmy. Makanya Pak Jimmy, kalau kita di dalam Islam itu sejak kecil, itu anak umur 3 tahun itu sudah diajar ngaji. Alif, ba, ta, sa, ji, ha, ho. Itu diajarkan huruf hijaiyah, pengenalan huruf Arab. Itu dari kecil, dari umur 3 tahun. Ya, anak SD juga banyak yang khatam ya. Iya. Sampai ada umur 6 tahun sudah hafiz Quran 30 juz. Iya, betul. Coba. Kalau kita mau bandingkan, anak umur 6 tahun di Kristen, ada enggak yang hafal satu Bible itu? Nggak ada. Ada loh satu lembar Bang, nggak usah satu lembar. Tembel itu tembel banget. Ya, pemburu malam ada 2 pemburu ini. Malam ini ada 2 pemburu ya. Bang, aku turun dulu ya, mau cari rokok dulu ya, nanti masuk lagi ya. Oh, ya parkun aja Bang. Stay aja di sini parkun ya. Parkun aja. Tapi dibawa-bawa keluar sih soalnya. Malam gini kan agak jauh. Parkun aja Bang, santai-santai aja kita di sini. Tanya-tanya saja Bang, kalau pengen bertanya kan, ada Bang Palopo, ada Bang Inspirasi. Iya, tapi kalau nggak ngerokok nggak enak ini, atau habis. Iya, parkun aja beli rokok. Pengen juga rokok. Saya out dulu ya, masuk lagi ya. Saya masuk dulu, out dulu ya. Itu jangan banyak tadi di bawah ya, banyak di bawah tadi kabur semua ya, takut ditanya struktur tadi. Padahal itu doang yang gua tahu Pak. Pasukannya CP masuk semua kan? Iya. Itu kalau CP masuk itu, aduh, datang semua pasukan itu, ante-antenya, koloni-koloninya. Dia bawa satu kompi. Makanya aduh, bahaya, mendingan kita turunkan aja. Ngata itu tadi CP ya? Bukan PC The King. Bukan, PC. Oh, tapi kok jadinya kayak tolol banget ditanya Bang Palopo aja nggak tahu. Ya emang nggak tahu apa-apa dia, sibuk ngurusin hadis, Quran. Itu dia premisnya. Orang-orang Kristen itu yang sibuk membahas kitab, yang sibuk mencari kelemahan Quran dan segala macam. Nol pengetahuan tentang Bible. Percaya dengan saya. Betul sekali. Saya bukti. Percaya dengan saya. Contoh Edis. Edis kenapa kalau naik? Kenapa kalau dia buka komal, si Edis itu? Kenapa buka komal? Dan ada teman-teman muslim, contoh Bang Loding, naik di komalnya Edis. Malam Bang. Tunggu dulu bang, sabar. Contoh, Edis kalau live, Bang Loding naik. Ketika Bang Loding nanya tentang Biblenya Edis, yakin dan percaya, tidak bakalan dijawab itu pertanyaan. Betul enggak Bang Loding? Iya Bang. Udah aku tahu itu.
Polemikus. Sejak kapan Edis paham Bible? Nggak ada. Orang ngorok, Pak. Abang buka pengen apa di sini, Kak? Ya, silakan Pak Roy. Ada yang mau disampaikan, Pak? Malam, Pak. Saya Roy, Pak. Iya, Bang. Ya, Pak Roy. Muslim, Pak Roy? Saya Muslim, tapi saya mau tanya tentang ini Kristen. Kan ini judulnya Islam lebih paham Bible, Pak. Iya. Gimana, Bang? Dasar apa Anda mau belajar Bible, Bang? Apa dasarnya itu dulu, Bang? Bukan, maksud saya apa beda Protestan sama Katolik itu? Oh, Protestan dengan Katolik. Silakan Pastor Lodi. Atau Apa mungkin bedanya? Bang Host. Ya, kalau khusus Bible saya. Silakan Host. Iya. Noah. Oh, Bang Noah. Bang Noah. Halo, selamat pagi. Ya, pagi Bang. Bang, apa bedanya Kristen Protestan dengan Katolik? Baik. Ini yang jawab ini ya. Kristen. Ini Kristen. Noah Pasaribu ini Kristen dia. Kita diskusi aja, tidak ada yang menghujat di sini, ya. Bang. Cek. Sebentar, suara saya kayaknya nggak ada nih. Siap. Oke. Cek, udah oke? Udah jelas. Oke, terima kasih Bang ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena yang Bang ketahui, Katolik dan Kristen itu di dalam agama yang ada diakui di Indonesia itu adalah dua agama yang berbeda, Bang. Katolik dan Protestan, Bang. Iya, Katolik dan Protestan itu adalah dua agama yang berbeda, tetapi meyakini satu Tuhan yang sama. Tapi kitabnya sama atau gimana? Lebih banyak kitab mereka ya. Kitabnya sama, tetapi lebih banyak kitab mereka ya. Saya kurang tahu juga berapa surat perbedaannya gitu. Ada berapa ayat atau berapa surat perbedaan antara kitab Katolik dan kitab Protestan gitu. Alasan berbeda surat itu kenapa, Bang? Baik. Yang saya ketahui ya saat ini karena tidak sesuai gitu. Tidak sesuai gimana? Berarti salah satunya salah itu ya? Bukan salah, Bang. Ini mana ya? Ini panjang ini, Bang, kalau menjelaskan ini, Bang. Disingkatkan aja, Bang. Singkatkan aja. Iya. Oke, yang baik yang pastinya ya beda lah, itu aja. Udah. Ini kalau pemahaman tentang Tuhannya beda nggak itu? Kurleb ya. Gimana? Kurleb. Kurang lebih maksudnya? Iya. Ya jelaskan, Bang, aku kan kurang paham nih. Aku kan kelompok Muslim. Baik, begini aja, Bang. Begini aja ya. Kalau di dalam Katolik itu sangat ya, kalau pemahaman masalah ketuhanan itu kurang lebih dengan Protestan. Cuman perbedaannya kalau di Katolik ini sangat masih kental sekali. Apanya kental, Bang? Ataupun menjalankan tradisi-tradisi yang di bapak-bapak gereja pada zaman dahulu. Berarti Protestan dan Katolik itu satu nama ya, Kristen gitu ya? Ya, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Noah, kalau mau minta tambahan jawaban, ini minta tolong sama Smart. Smart ini Kristen juga. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jawablah dulu lah, saya baru masuk dari tanya. Iya. Baru masuk, baru datang langsung ditanya kan. Belum duduk. Iya.
Jadi gini Pak Roy, saya netral ya, sepanjang pengetahuan saya teman-teman Kristen ya, dari apa yang saya pelajari. Jadi perbedaan mendasar tentang Katolik dan Protestan itu yang paling dasar itu terletak pada otoritas gitu saudaraku, yaitu sakramen dan interpretasi Bible itu sendiri. Nah kalau Katolik dia mengacu dan mengaku kepada Paus sebagai pemimpin tertinggi di dalam otoritas tertinggi dalam interpretasi Bible. Ya. Nah kalau Protestan itu lebih menekankan otoritas pribadi saudaraku. Jadi interpretasi Bible itu bebas. Kalau pandangan akidahnya Bang? Akidah sama, cuman sakramennya yang berbeda Bang. Enggak, katanya ada yang Tritunggal, ada yang percaya Esa. Oh itu denom lain lagi tuh Bang. Abang berbicara ke denom lagi, lain lagi tuh Bang. Denom itu apa Bang? Aduh panjang kali ya Bang, ini 4 SKS Abang bilang saya aja deh. Belajar deh. Nggak selesai 1 minggu Bang. Kan nggak tahu Bang. Kalau tahu nggak nanya juga. Iya makanya 4 SKS baru selesai tuh Bang. Kitabnya aja Bang. Bible-nya aja berbeda, kitabnya aja berbeda. Kalau Katolik pakai 73 kitab, ya kan? Nah, kalau Protestan dia pakai 66. Kenapa bisa gitu Bang? Kenapa bisa begitu? Iya, kenapa nggak disamakan itu? Saya juga pernah bertanya begitu. Jawabannya apa? Ya memang begitu. Waduh. Yang ini makanya Roy, makanya aku tanya sama Smart. Mungkin Smart tahu jawabannya karena dia Kristen. Itu dia bawanya pakai pas. Smart. Ya. Smart monitor. Smart. Tuh. Smart. Smart. Aku mau tanya lagi, Bang. Tunggu, saya sapa dulu. Smart. Ini diskusi aja ya, biar ada pengetahuan. Iya, tunggu dulu. Ya, Ketua. Halo, selamat malam. Selamat pagi, Bang. Iya, Smart. Ini Roy nanya, ini bukan kapasitas kita untuk menjawab. Roy nanya, katanya apa bedanya Katolik dengan Protestan gitu. Oh itu. Sebenarnya juga bukan kapasitas kami Protestan untuk menerangkan tentang Katolik ya, tapi pada dasarnya kita itu mempercayai Tuhan yang sama. Itu saja jawaban saya. Berarti sama-sama Tritunggal ya itu ya, Protestan sama Katolik itu ya. Iya. Untuk dogma apa segala macam saya tidak ada kapasitas untuk menjawab itu. Jadi nggak ada jawaban ini. Nah, jawabannya udah jelas. Sama-sama Tritunggal kita Protestan dengan Katolik. Kurang jelas apa lagi? Masalah kitab tadi gimana, Bang? Ya kalau kita mereka lebih banyak kepada perjanjian baru dengan sebelum kitab juga ada, mereka sudah ada apa namanya pengajaran-pengajaran bapak-bapak gereja zaman dulu. Jadi untuk itu kita tidak punya kapasitas menerangkan itu karena kita tidak Katolik. Garis besarnya aja saya terangkan. Yang intinya kita Katolik sama Protestan itu Tritunggal. Masalah kitab tadi bukan kapasitasnya ya. Oke lah. Ya, kan mereka punya kitab sendiri di samping Alkitab. Mereka itu ada kitab. Mereka bukan cuma perjanjian lama aja yang sebagai ajaran mereka. Ya udah, itu selesai anggaplah. Iya, nggak perlu kita bahas-bahas itu. Ya kan nggak tahu abangku. Intinya saya udah bilang kita Katolik sama Protestan itu Tritunggal. Udah. Aku mau nanya lagi Bang, Katolik itu kan mengacu ke Paus itu. Saya tidak mengerti tentang itu. Tetapi yang saya tahu
Katolik dengan Protestan itu adalah Tritunggal. Ya, begitu ya. Iya, biar jangan ada nanti salah-salah kita, nanti kita dikritik sama orang Katolik. Saya tidak mau. Oh, jelas dong. Ya kita tidak boleh menerangkan yang tidak terlalu kita pahami. nyamar ini si Roy. Nyamar apa ini? Aku Muslim, udah jelas. Oke, si Roy, ada lagi si Roy. Sebelum kita naikkan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi apa tuh. Nanti untuk referensi. Makan host, Pak Palopo, daging kurban nih. Yoi. Emang udah dipotong bang sana bang? Ya, jadi begini bang Roy. Dibagi tadi dibagi 22 kilo. Oh. Saya mau tanya dulu. Abang-abangku sayang, aku mau tanya dulu. Apa benar Yaya Waloni wafat? Betul. Turut berduka cita ya. Sama-sama bang. Sama-sama ya. Sudah aman lah beliau ya kan, kita aja. Makanya kan saya perlu menanyakan bagi orang yang intinya yang tahu nanti. Waduh. Lanjut. Itu wafatnya di Makassar. Lanjut. Oke, lanjut. Apa yang mau ditanya? Wafatnya di Makassar itu bang. Iya, saya tahu ada VT-nya, makanya ya, saya ada kan anunya. Iya. Betul. Iya, ya turut berduka cita ya. Sama-sama. Abangku. Apa yang mau ditanyakan ini? Atau saya bertanya? Mungkin bisa lah, bertanyalah teman-teman Kristen ya, host ya. Oke. Ya, kita bebas aja bang. Dulu ya. Kita mengalir aja smart ya. Mengalir aja, yang penting kita tidak ada hujatan, tidak apa. Saya mau nanya nih bang. Saya mau bertanya sama siapa nih? Silakan. Ya, yang menjawab nanti siapa nih? Teman saya diskusi. Ada Pak Loding di samping ini mungkin. Bebas bang. Dari host bebas. Ada Bang Loding, mungkin bisa saya tambahkan atau Bang Palopo bisa menambahkan. Siap. Begini, saya mau tanya aja. Tadi yang telah dibicarakan masalah kurban. Apa tujuan umat Muslim itu berkurban? Bang Loding masuk. Silakan Bang Loding. Masuk. Bang Loding. Orang dia loading kok lama. Jangan sampai monitor di komal sebelah, Bang Palopo. Hanya dia pelayanan biasa sekali 3 gereja. Baik. Lanjut. Salam. Aduh, malas saya. Oke. Jadi gini bang. Malas. Oke. Ini enggak, saya kira Bang Loding monitor, ternyata enggak. Jadi tujuan kurban itu hikmahnya banyak, abangku. Hikmahnya banyak. Pertama saya jabarkan. Di mana kurban ini bukan seperti apa yang dikatakan sama teman-teman Kristen itu pada umumnya, bahwasanya itu konsep penebusan dosa, bukan itu. Tetapi yang hikmah yang kita ambil di situ adalah di balik cerita kurban ini, di mana menurut para tafsir para ulama, apa yang tertulis di terjemahan di Quran, bahwasanya yang dikurbankan itu di awal adalah Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi itu suatu bentuk ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana pada saat itu Nabi Ibrahim meminta keturunan, Nah, di mana keturunan yang diinginkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat lama, ya kan? Nah, akhirnya setelah lama penantian, mana dia? Udah turun. Oke, enggak apa-apa, saya lanjutin. Katanya malas katanya. Oh ya. Nah, penantian lama. Nah, ketika pada saat itu dikabulkan doa beliau, dikabulkan. Nah, pada saat Nabi Ismail lahir, ya kan? Nah, akhirnya tidak lama kemudian. Iya, tunggu dulu Bang, saya lagi menjelaskan. Sabar, saya lagi menjelaskan Bang. Nah, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu melalui mimpi, bahwasanya Nabi Ibrahim
alaihissalam menerima perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, gitu. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dan Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim langsung melaksanakan perintah tersebut, gitu, melaksanakan perintah. Dan ternyata pada saat itu, pada saat hari eksekusi, belati yang digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak mampan, ya kan, maksudnya tidak berfungsi dengan baik. Tidak lama kemudian digantikanlah, gitu, digantikanlah 1 ekor domba, gitu. Nah, itu salah satu bentuk ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu bentuk ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim patuh terhadap perintah Allah dan meniadakan rasa kecintaannya terhadap dunia, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan kejauhan dulu, ada tunggu dulu jangan kejauhan. Sabar dulu kau Telaco, dia saya itu paling benci kalau saya lagi ngomong kepotong. Oh, tidak ada adab kau di sini. Nah, hikmah yang kedua di balik kurban ini adalah di mana penyembelihan di sini adalah hewan, ya kan? Nah, yang kita sembelih di sini adalah hewan, di mana sifat-sifat yang ada pada hewan itu kita hilangkan. Contoh serakah, ya kan? Terus sifat-sifat yang kayak tadi itu, yang baru-baru naik itu. Ya kan, yang kebanyakan dari mereka juga itu yang kejang-kejang apa segala macam. Nah, sifat-sifat yang ada kepada kebanyakan teman-teman Kristen yang ada di TikTok, gitu, yang kata-kata kasar dan segala macam, itu kan sifat nafsu yang kayak gitu-gitu, ya kan. Nah, itu yang dihilangkan. Terus yang ketiga, hikmah yang ketiga dari kurban adalah di mana suatu ujian bagi kita yang mampu, ya kan, apakah kita lebih menaati, ya kan, lebih menaati perintah dari Rasulullah, atau kita lebih mencintai harta yang kita miliki saat ini, gitu. Atau bisa dikatakan sebagian pemberian, menyisihkan harta kita untuk berbagi, gitu, berbagi kepada yang lebih membutuhkan, gitu. Ini salah satu bagi pas menikmati daging kurban. Kalau kopi-kopi ini sudah termasuk kurban juga, Mas ya? Kurban juga ya, kopi, donat, apa itu kan kurban juga kan? Betul. Kurban juga itu. Gitu. Jadi ada 3 makna di balik dari kurban itu. Gitu, smart kalau kamu nyimak di bawah. Simple. Bisa saya tambahkan sedikit? Masuk, Bang Polo. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhannya Yesus. Amin. Ketika kita berbicara ini pelayanan, gitu ya. Jadi ketika kita berbicara makna kurban di dalam pemahaman Islam, sudah jelas tadi ya yang dijelaskan oleh Pak Ketua Gereja Atta Bocor, Pak Inspirasi ya. Tapi yang lebih spesifik adalah bentuk pengorbanan, ya kan, yang menunjukkan ketakwaan, bukan ketakwaan apa ketakwaan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya Pak Pastor Rodi ya? Betul. Di sini manifestasi rasa bersyukur ya atas nikmat ya, serta sebagai tindakan sosial barangkali ya, untuk berbagai kebaikan pada sesama. Gampang kok penjelasannya seperti itu ya. Iya. Nah, kemudian kita urut lagi, apa sih bentuk ketakwaan kepada Allah? Ketakwaan ini ya. Kurban itu adalah bentuk ketaatan, teman-teman. Bukan artinya Tuhan itu butuh darah, butuh apa enggak. Cuman ini bentuk ketaatan kita sebagai ciptaan dan pengorbanan kepada sang pemiliknya ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti keimanan dan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan. Amin. Ya, begitu. Kemudian manifestasi rasa bersyukur dengan menyembelih hewan kurban bagi yang mampu ya teman-teman ya,
Ya kalau yang nggak mampu nonton orang nyembeli aja ya kan, tinggal bawa kupon aja kan. Tapi tidak salah juga Bang Polopo, yang tidak mampu pun juga kalau ia memampukan dirinya, dirinya boleh ya kan. Maksudnya kalau nggak mampu bisa nonton minta kupon kan gitu ya, mungkin gitu seperti ya. Umat Islam itu menunjukkan rasa syukur teman-teman ya atas rezeki, nikmat, kemampuan berbagai dengan sesama. Barangkali lebih ditekankan kepada asas manfaatnya mungkin ya, bukan kurbannya gitu loh, tetapi asas manfaat daripada kita menyembelih hewan itu gitu kan, begitu kira-kira. Mungkin bisa dilanjut Pak Pastor Rodi. Ya, kalau saya tambahkan sedikit, kalau mau dalilnya itu di Al-Kausar ayat 2 sama di Al-Hajj ayat 33, ayat 34. Nah, sekarang kalau korban Tuhan dalilnya di mana? Yohanes 1:1. Panas dua. Iya kan, mereka kan berbicara itu, kalau kita berbicara kan pasti potong. Gimana tadi dalilnya bicara kita host? Bagaimana rasanya daging kurban? Alhamdulillah, memang umat muslim ini memang baik-baik, Wah. Bayangkan saya Kristen dikasih 2 kilo loh. Ya, asyhadu. Kau ini makanan Islam, makanan Islam kau suka. Setelah Pak Lodi, Pak Loding dibilang, Pak, diketok loh pintu saya. Ada apa? Ini Pak, ada daging kurban Pak. Oh ya, makasih ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya sudah. Minimal sampai di la ilaha illallah saja. Berarti kita sudah ateis. Gak pandang bulu loh, walaupun saya Kristen loh, dikasih loh daging kurban loh. Itulah indahnya Islam, Bang Kepas. Coba Bang Kepas ketika korban Tuhan, apakah kita dikasih daging Tuhan? Kan tidak. Kan? Tapi kan gini loh, dengan darah Yesus semua umat manusia selamat loh. Mana darahnya? Di sini, bengkoknya di sini nih, bengkoknya di sini. Tadi udah bener loh. Benar gak Pak Simatupang? Bengkok lagi Bang. Ya, benar gak Pak Simatupang? Halo Pak Simatupang. Ya halo. Iya. Oke. Ini kan enak Pak Adem ya kan? Adem. Mungkin Pak Simatupang mau menjelaskan sedikit apa makna Quran di dalam pemahaman Islam. Silakan Pak Simatupang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Harus ke pertanyaan itu sama aku itu Pak? Ya? Harus ke pertanyaan itu sama aku? Turun lagi, kalau gitu gampang kok. Kalau mau jawab. Aduh. Gampang kok di sini, ya repot. Saya rasa dia itu tidak dapat daging kurban, sudah diambil Kepas tadi. Kenapa sih bawaannya begitu ya Bang Polopo ya, kok dikasih waktu ngomong malah nanya marah-marah. Iya. Angsuran mobil sama motor belum dibayar. Tapi aku bagi 2 tadi sama Bapak. Malahan gini Bapak angkatku aku bagi 2. Daging kurbannya aku bagi. Pas tadi kan dia ngaku Muslim, yang tadi itu kan Pak Simatupang kan? Ya. Nah, ngakunya Muslim. Malahan saya ragu kalau dia Muslim, karena Muslim itu cara menjawabnya itu tidak seperti itu Pak Kepas. Gitu. Ya aku pun sebenarnya ragu dia Muslim. Iya. Karena Muslim nggak ada tantrum gitu loh. Nah itu makanya. Tadi Bang Kepas yang saya ragu tadi itu, waktu dia open cam terus dia tunjukkan ini ayat kursi, padahal itu Al-Fatihah. Ada sih yang tantrum Matius, ada Matius. Oh mau naik lagi, gimana host? Bisa dinaikkan lagi? Masuk. Bang Kepas masak apa tuh? Ya di apalah, di gulai. Saya kasih tadi sekilo sama bapak angkat saya Muslim. Simatupang kau tidak kasih kan? Aku heran kawan di sini betul. Maaf ya, ini aku naik langsung bertanya kalian nggak mau dipertanyakan oleh orang. Bukan bertanya Pak, Bapak dimaksudkan. Jadi yang bertanyakan tadi apa?
Anda kan seorang muslim katanya, mungkin Bapak tahu tanpa Iya, kenapa langsung Bapak bertanya begitu? Seharusnya Bapak nggak boleh tidak begitu, bertanya. Pak. Tidak Paman, bertanya, Pak. Silakan naik. Apa sih? Turun lagi, gampang kok kalau kamu turun. Dia saja bang, dia merasa capek naik turun komal itu. Bagaimana dia anggap Yesus itu naik turun gitu ya? Tapi ada aja ya yang kayak gitu ya, ada aja. Ada. Biasanya gini Bang Kepas, ada yang kejawen ngaku-ngaku di situ pakai pam Simatupang, Simalungun, padahal kejawen. Hati-hati loh sekarang. Sama kayak Bapak Lopo Marga Marbun, sekali-sekali Marbun pernah. Tuh. Aku pakai Marbun nggak mau nih dinaikkan di Kristen. Bilang, ini Marbun palsu itu. Soalnya sekali dua aku pakai, sekali dua. Bang Kepas enak tidak? Ketika kita naik komal habis diturunkan, habis kasih naik, turunkan lagi, enak tidak Bang Kepas? Ya itu seperti skojam, naik turun. Nah, enak tidak? Ya enggak lah, skojam kan tidak enak berat, kan? capek. Abang naik komal saja, naik turun komal saja tidak enak. Masa abang percaya kalau Yesus naik turun? Kan bertemu Paulus dia turun lagi, habis naik temu murid-muridnya turun lagi. Kan capek itu, kesian. Sabarlah. Oke lah, kita naikkan dulu supaya apanya ya. Mana di bawah denda ada pula. Sudah bersampingan ini bang, pemburu koruptor sama KPK ini. Berat ini. Pasti lari. Bikinlah saya akun satu nanti, aku koruptor. Cek. Sebentar, KPK. Silakan Pak Simatupang, apa yang mau disampaikan Pak? Silakan. Kalian itu ada 4 orang di sini ya. Masa lawan 1 orang kalian main turun naik? Gak ada yang lawan Pak, siapa yang lawan? Jangan jadi bencong deh kalian, ya. Kalau itu Pak. Gini, kalau mulut kayak perempuan, berarti sama perempuan aja ngomongnya. Ya, Bapak Islam atau bukan? Jawab Pak. Ayo buka mulutnya. Dia tidak tahu buka mute itu. Naik langsung darah Sibuk tinggi. merocos saja, akhirnya di mute. Kau seorang perempuan di sini malam-malam kayak gini, ngapain kau di sini? Nggak punya adat kau nih. Sekarang Bapak Sana kau, Islam tidur atau sana. bukan? Loh, memang Bapak siapa saya nyuruh saya tidur? Aneh loh. Kayaknya darah tinggi deh Bang Palopo. Jadi setelah mendengar pembicaraan ini dari tadi ya, karena agak lumayan, oke lah. Kalau saya sih yes lah, yes. Ya gimana, Bang Palopo gimana? Yes atau no? Apanya ini yes Pak? Mbak Pera gimana? Yes apa no? Apanya yang yes Bang? Kalau saya sih yes. Kalian semuanya nih turun naik. Dia cari pengetahuan aja kita. Coba kita diam aja, kita dengar dia mau ngomong apa. Silakan Pak Simatupang sebagai seorang muslim, silakan Pak. Apa sih, ada teman-teman Kristen ini yang bertanya tadi, apa sih makna daripada berkurban itu Bang? Silakan saudaraku, abangku. Bapak yang bertanya, bukan orang itu yang bertanya sama aku. Iya, saya hanya penyambung lidah rakyat Bang. Anggaplah saya. Tidak, saya nggak perlu Bapak sambungkan. Ya udah dibawa aja kalau nggak mau. Saya aja yang tanggapi Bang Palopo. Coba Bang Palopo tadi tanya apa makna berkurban? Nah, agak sulit ini, agak sulit kalau mau nanya ke saya nanya ke gini aja deh, naik lagi. Oh ini Pak Noah ya. Oke, gantian kita Pak. naikkan dulu dia ya. Ya baik. Silakan minta permintaan dulu Pak. Siapa? Jangan marah-marah Pak gitu loh. Saya tahu makna kurban itu.
Kalau sampai subuh dia kayak gitu encok juga ya Bang Palopo. Makna kurban saya tahu jawabannya beda dengan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bang Hos sama Bang Palopo. Silakan. Ya, baik ya. Jadi dari pandangan saya ya, mulai dari saya mengerti dan memahami itu ya mengenai kurban yang ada yang dirayakan oleh umat Islam di Indonesia Raya ini gitu ya. Jadi sejatinya adalah kurban ini untuk menikmati daging bersama-sama satu Indonesia Raya, itu aja. Ya, menikmati daging itu artinya apa? Iya, umat Islam itu apa? Kenapa? Karena hari di mana rakyat Indonesia menikmati ataupun memakan daging kurban ini bersama-sama itu hanya di hari Idul Adha, kan begitu. Jadi yang saya sampaikan saya rasa tidak salah. Pak Noah, sebentar KPK diam dulu. Aduh, congor diam dulu. Udah pengen nanya nih sama Pak Noah, makna dari makannya bersama-sama se-Indonesia ini makan daging menurut Pak Noah itu makna tersirat di situ apa? Baik ya, sama halnya seperti bergotong royong, seperti itulah maknanya. Maknanya berbagi gitu loh. Itu. Iya, segala sesuatu itu dilakukan bersama-sama, itu maknanya. Nah, itu salah satu, itu mempererat tali silaturahmi, persaudaraan, itu salah satu abangku, kan? Iya. Saya sebagai Kristen ya, saya punya toleransi tinggi. Kenapa saya katakan begitu? Itu yang berkorban yang Idul Adha umat Muslim. Saya malah ikut tuh motong kerbau, motong sapi, motong kambing, malahan ikut saya naik pickup bagi-bagiin ke rumah warga. Ya nggak apa-apa Bang. Cuman ada beberapa makna di situ, ya kan? Bukan cuma itu. Makna kurban juga situ bisa menghilangkan sifat egois Abang. Berkorban itu mengajarkan kita ya untuk melepaskan keterikatan pada dunia, pada harta gitu Bang. Bahkan lebih mengutamakan kasih sayang serta keimanan kita kepada Sang Pencipta dengan cara apa? Yaitu berbagi tadi. Baik gitu Bang. Tapi itu banyak ya efek domino yang ditimbulkan dari berkorban itu, salah satunya tadi mempererat tali persaudaraan, silaturahmi kepada saudara-saudara kita yang mungkin berbeda keimanan ataupun yang lain-lainnya seperti itu. Kira-kira. Baik, tapi di dalam yang saya dari pandangan saya ya, di dalam intern keislaman sendiri ya, ini bukan tuduhan ataupun bukan sugesti saya, tetapi ini real fakta. Banyak saya perhatikan orang yang berkorban ini itu hanya ingin mendominasi rata-rata, mendominasi supaya dikatakan orang, si Polan berkorban, banyak uangnya. Dari kalau itu gak bisa dibahas itu kalau itu. Jangan itu Bang, ada juga yang nggak mau disebut Bang. Biasa lah. Iya betul. Bukan itu sih. Kalau bukan itu tergantung niat orang kan, tergantung niat seseorang. Iya benar. Tetapi pada intinya berkurban itu adalah bentuk ketakwaan kita. Ya, kan harusnya seperti itu. Ya, menghilangkan egois Pak, seperti yang Bapak lakukan tadi itu kepada saya berapa kali turun naik. Itu Bapak harus hilangkan itu. Iya, silakan dijelaskan Bang, apalagi makna berkurban di dalam Islam. Silakan. Makna berkurban itu cuma satu Pak, ibadah Idul Adha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Itu maknanya itu yang jelas. Cuman itu aja. Itu makna yang sejelasnya. Seperti apa contohnya Bang? Kok seperti apa contohnya yang Bapak tanya lagi? Ya seperti ya berbagi kayak gitu kepada umat gitu loh. Berbagi kayak gitu maksudnya? Berbagi. Nanti ku jelaskan nanti selengkapnya Pak Lobo. Jadi seperti egois tadi Pak, itu nggak perlu dibagi. Egois tadi yang Bapak berikan kepada saya turun naik itu harus Bapak buang. Yang marah-marah itu termasuk egois gak Pak? Marah-marah egois gitu. Bapak, saya nggak marah, saya menampar Bapak karena orang Bapak menghujat masih menghujat agama lain. Kalau marah-marah itu termasuk egois gak Pak? Kasihan agama kita Pak, menghujat agama lain.
Iya, enggak marah-marah itu egois nggak Pak? Marah-marah gitu. Saya marah untuk membenarkan otak-otak orang Bapak loh Pak. Ya gitu juga pasti Bapak. Karena Bapak dikasih lembut nggak mengerti. Bapak malah mengetawain agama orang lain. Orang itu belum habis bicara udah diketawain. Siapa Udahlah, udahlah Bang, udahlah, jangan bawa masalah rumah tangga di kompas. Jadi egois itu Pak. Coba Pak hilangkan. Mengasih saya turun naik itu hilangkan Pak. Kalau memang Bapak mau ibaratnya diskusi, mari baik-baik kita gitu loh. Iya, Bapak naik juga baik-baik, jangan marah-marah, Pak. Gitu loh. Ya marah saya Pak, karena orang-orang ibu juga ikut menghujat. Kok marah? Kok marah, Karena dalam kita agama Islam ini tidak ada penghujatan, tidak ada menertawakan agama lain Pak. Salah. Enggak gitu. Saya Kristen kok. Gak usah di framing lah, nggak jadi ini. Bapak bisa saja mengatakan Kristen. Enggak, itu urusanmu, nggak bukan urusanku itu. Mereka baik-baik kok. Jangan Simatupang. Nggak bisa gitu. Bang Simatupang, jangan bawa masalah keluarga kemari. Saya nggak ada bahasa bawa keluarga di sini. Saya perhatikan oleh. Sebelum naik ke sini, saya waktu sama bicara orang ini sama Lai KPK ini tadi, orang ini mau bicara aja Lai KPK ini, mereka nggak ngasih pembicaraan, malah menyertawain. Nggak gitu. Gini Bang Simatupang ya. Saya bukan sekali dua kali lagi naik di room ini ya. Mungkin bahkan saya bebas naik turun. Itu host nggak marah sama saya. Saya juga tidak pernah merasa tertekan di room ini karena room ini tidak pernah menekan gitu. Tapi Pak, gini loh Pak, apabila kita maaf ya, saya jujur ya, saya demi Tuhan ya Pak, demi Allah ya, saya agama Islam ya Pak ya. Ini emang ribut. Udahlah. Ya, saya katakan kalau memang ada agama lain mau memberikan pendapat, silakan kita terima pendapat mereka, jangan kita ketawain. Bukan. Akhirnya ketahuan cara berpikirmu cetek. Itunya itu. Bukan cetek, tidak. Karena agama Islam itu ada untuk penghujatan. Gak usah kau bantai itu. Gak usah kau bela kami, gak penting kau bela kami, gak penting itu. Bukan agama Islam yang Islam yang sebenarnya bagus, agama Islam itu bagus. Karena kita nggak ada penghujatan. Bagus agama lain. Bagus. Gak usah kau jangan kau berani lah. Jangan kau di sini, gak penting itu. Kenapa? Gak penting kau di aku juga gak penting kau. Jangan bawa mabuk mulai. Jangan bawa sama aku. Bagus. Kau dibela dari tadi. Jangan nuduh orang mabuk Pak. Ini KPK ini mana pernah mabuk dia. Masa nuduh orang mabuk. Aneh-aneh aja Anda ini. Gini Bang Simatupang. Bang Simatupang beragama Islam apa Kristen sih? Saya Islam, demi Allah saya Islam. Oke. Cuma saya nggak suka Pak penghujatan itu tadi menertawakan agama lain. Nggak penting itu, nggak penting itu. Nggak ada yang menghujat Pak, di sini nggak ada yang menghujat. Kita memang ranah diskusi. Semuanya ada apa lo Bu? Kurekam semuanya dari awal biar. Kalau kita ranah diskusi ya biasa bercanda sama pandangan KPK biasa. Namanya Yohanes sama Yesus itu apa Tuhan mereka. Dan Yohanes itu nabi mereka. Ketawain mereka tuh. Yohanes itu Kalau bilang tadi kayak gitu. Islam itu bagus. Apakah penghujatan Bu? Nggak usah framing lah. Bapak ini Islam apa Kristen sih sebenarnya, betul Pak Noana? Enggak gini Bunda Vera, karena ini Pak Simatupang langsung menjas KPK, sabar dulu, langsung menjas KPK mabuk, padahal dia belum tahu siapa KPK, nggak boleh gitu. Udah Vera, bukan itu. Supaya mohon maaf Pak, walaupun saya tak melihat daripada wajah Bapak KPK ini dari nada suaranya, saya belum kata Pak orang mabuk atau tidak. Kalau dia di awal dia belum minum, tapi sekarang dia udah minum. Bodoh. Masih loh. Gini ya Bang Simatupang ya.
saya udah katakan, saya ini udah berulang kali, bahkan bebas terjun payung naik turun room ini. Kami itu tidak pernah baperan. Kami ini berdiskusi santai aja. Jadi kalau ada pun sedikit kata-kata yang terpeleset, ya dimaklumi sajalah. Kami tidak pernah bertengkar di sini, Bang Simatupang. Kau Simatupang memprovokasi orang tidak bisa. Jadi provokasi sini. Ya kalaupun Bang Simatupang memang itu benar, yang Bang Simatupang katakan istilahnya mengingatkan, ya itu benar. Ya, bisa mengingatkan iyalah. Provokasi ya. Dia maksudnya untuk mengingatkan teman-teman itu hal yang benar, tetapi masalahnya kita di sini kan santai ajanya, nggak ada masalah apa-apa. Mau Islam nih mau Kristen nih urusan diri itu nggak baik itu diprovokasinya ke sama kalau kita Muslim kenapa rupanya? Ya itu tadi makanya. Takutnya bukan Islam, bukan Kristen gitu kan, ada banyak yang nyamar-nyamar Pak KPK gitu loh. Itu yang saya khawatirkan gitu loh. Kalau ini keras sekali aku sama ya mana aku. Sekarang gini aja, mohon maaf ini kepada lain KPK. Kalau memang kawan-kawan nggak percaya bahwa dia itu udah mabuk, kita suruh dia on cam. Benar nggak? Kita lihat mukanya. Kasih Matupanginnya apaan sih? Saya mendengar suara aja saya tahu. Ada orang begitu. Yang punya room di sini. Iya. Pak KPK izin Bunda ngomong dulu ya, Pak KPK. Pak KPK izin ya, boleh Bunda ngomong bentar ya. Kalau Pak Simatupang ya, kalau kami bilang Bapak yang mabuk gimana? Marah nggak? Saya nggak mabuk, saya nggak minum. Nah gitu juga Bapak bilang Pak KPK mabuk dari mana? Suruh dia on cam, kalau nggak mabuk dia. Ya Pak, orang Islam nggak ada seperti Bapak loh. Nggak ada orang Islam ini Bapak. Nggak ada orang Islam mewantar. Masa orang Islam naik nuduh-nuduh orang, fitnah orang. Nggak boleh Pak. Kadang-kadang memprovokasi. Kadang-kadang kiding. Lagian kalau mau mabuk urusan dia lah dengan Tuhannya, benar nggak Pak KPK? Nah, kalau dilihatnya mungkin. Ngapain mau repot orang yang bikin ya, yang nanggung dosanya, ngapain lo kepo? Iya, karena kita sering nyeribut, mau diprovokasinya kan gitu. Makanya besok kan jangan kita ribut lah. Jangan-jangan benar gak dia Simatupang itu loh, jangan-jangan Simalungun, kita nggak tahu juga. Iya izin Bunda sama Pak KPK tuh sering marah kalau Pak KPK itu sering kita ribut kan? Iya maksudnya kalau ngomong tuh gantian, itu aja sih. Ya, dia udah. Ya lanjut. KPK saja berapa kali naikkan ku turunkan ku mute apa segala macam. Dia pun marah juga. Tidak pernah ku kata-katain ini orang. Iya namanya diskusi Bang. Iya maksudnya pernah ndak kata-kataku keluar dari mulut saya? Enggak, aku nggak pernah. Yang unsur entahkah ya saya menghujat KPK keluarganya atau kalau bisa Pak Simatupang naik, mohon maaf gitu loh, biar kita diskusi santai gitu loh Pak, silakan. Aku balik kemari ke room ini kan karena aku suka. Itu kan indikator. Gaya Lai ini tadi aku membela Lai, jujur aja karena Lai itu dihujat tadi ya. Mohon maaf ini ya. Tetapi gaya bahasa Lai ini terlampau sadis tadi ku dengar. Apa? Ya Laiku ya, insaf dulu Laiku. Kalau dibantu orang berterima kasih, jangan malah nggak usah pedulikan. Nggak boleh gitu Le. Apanya kau bantu aku? Ya sudah lah, Lai udah ngomong kayak gitu. Buat bayar sendiri, kacang bayar sendiri. Apa ini kok? Jangan kau pikir aku terlalu cetek cara berpikirku bisa dihasut, nggak bisa. Ini misalkan Islam keras mereka ini, kawanku semua ini. Maupun kawanmu maupun itu tak peduli aku, yang salah tetap salah bagi saya. Wow. Ya itu kan bukan itu penilaianmu, itu kan perkotakanmu.
Ngapain kau kelibatkan aku? Apa urusanmu di hidupku? Kalau aku workout, Ini makanya lari ngomongan kamu, lari pikiran kamu kayak gini. Udah kok, buang dulu minuman itu, minum dulu air putih itu. Ini enggak boleh lagi begitu, Pak. Enggak boleh. Kita beruntung ini. Kau bawa pula minummu. jangan kau selalu mencoba memprovokasi orang. Saya nggak pernah memprovokasi orang, biar kau tahu lah ya. Gini. Karena yang salah lah, ku katakan tadi yang salah. Itu tadi aku gini. negor mereka. Ya malam aku. Di saat Lai tadi bicara, dengar dulu Lai. Di saat tadi Lai bicara, Lai langsung diturunkan. Belum habis Lai terangkan, mereka udah turunkan, tapi mereka buatkan bunyi suara ketawa. Itu dinamika. Dinamika. Dalam diskusi tidak ada kayak gitu, Leku. Nah, aku mau seperti itu. Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Masalah buat ini. Lai, masalah Leku. Lai KPK. Sebentar dulu Pak ya, sebentar dulu Pak ya. Saya mau tanya dulu sama Lai KPK ini. Lanjut Bang, lanjut. Saya tidak ikut campur. Lai KPK ini marga apa, Leku? Hah? Marga apa Lai KPK? Marga Sitomorang. Marga Sitomorang. Aku si Matupang ya, para ya. Marparanya kita ya. Marapara kita. Ya. Oke, lanjutkan. Kenapa? Masalah Jangan apa? panggil Lai saya. Nggak ada laimu saya. Nggak laiku kau. Nggak bisa. Nggak ada laimu saya. Ya udah, panggil opung lah kau sama aku. Enak aja kau yang manggil opung sama aku. Makanya kenalin dulu orang Leku, kenalin dulu. Baru Lai tengkar. Udah mau panggil om atau apa? Terserahmu lah. Bos saja, bos. Lai belum mengenalin orang. Lai udah bicara kayak gitu. Tadi Lai bicara tadi bagus-bagus ku dengar lo. Oke. Masalahmu apa? Keresahanmu apa? Saya nggak ada masalah sama Lai. Cuma tadi Lai agak jongo saja tadi ngomong sama aku tadi. Ya, emang aku suka kalau memecah belah. Siapa memecah belah di sini? Siapa yang memecah belah? Coba lah ongkem dulu. Ongkem kayak saya dulu. Siapa yang memecah belah? Coba ongkem dulu kayak saya. Coba ongkem dulu. Siapa yang memecah belah? Siapa yang memecah belah? Ongkem dulu, Le. Kalau Lai panggil saya Le, ongkem dulu. Yang kau masalahkan tunjukkan apa? dulu kamu. Kenapa saya nggak ada memprovokasi orang di sini. Cuma saya tadi menegur. Apa yang kau tegur tadi? Makanya jangan tidur, Le. Enggak, gini, simpulkan yang mau menjadi masalah. Udah tunjukkan wajahmu dulu baru bicara, tunjukkan. Nggak usah malu kau jadi orang Batak. Iya, kenapa? Aku malu melihat kau. Kau malu melihat aku? Ya. Ku pecat kau jadi anggota aku nanti biar kau tahu. Ya? Iyalah. Makanya kenalin dulu orang Leku ya, kenalin dulu orang. Barulah bicara. Ya. Kenalin dulu orangnya. Jadi masalahmu apa? Saya nggak ada masalah sama Lai sebenarnya. Cuma Lai tadi agak sombong, agak jongos tadi ngomongnya. Ya, aku memang sombong memang orangnya. Udah, Lai ongkem dulu Le. Ngapain? Harus kau ajarin Takut Lai, ketahuan mabuk Lai. Hah? Takut ketahuan mabuk Lai. Maksudku gini. Apa masalah? Jangan Lai bawa mabuk Lai ke orang yang bisa bicara Leku ya. Jangan, nggak boleh Leku ya. Kenapa kau jadi bermasalah sama aku? Kau Muslim tadi. Saya sebenarnya nggak ada masalah sama Lai. Cuma Lai tadi nggak usah pedulikan kami. Itu kata Lai. Muslim kau? Saya Muslim. Kenapa? Ya, terus kemudian masalahnya apa? Masalahnya apa? Masalahnya pertanyaan kepada diri Lai sendiri. Apa yang Lai tadi bicarakan sama saya? Apa rupanya tadi ku pertanyaan? Nah, makanya kau. Jangan mabuk. Jangan mabuk, waduh. Lai mabuk aja Le bawa macam orang nggak pernah mabuk. Semuanya di rumah ini pernah mabuk ini. Di apa dulu
Buat dulu dia di layar utama. Buatkan di layar utama. Atau kamu buatkan di layar utama kamu juga. Sama-sama dua-duanya. Kenapa? Kenalin screenshot. Kenapa? Kamu ongkem kamu. Coba ongkem. Ongkem lah kamu. Kenapa masalahnya? Coba dia buat dulu, ongkem dulu KPK itu. Iya, kenapa masalahnya? Alah kamu kenapa? Kan Orang yang nggak ada bisa masalah sama kamu tadi. Cuma kamu tadi agak jongos menjawab saya. Nggak perlu kau bantu. Saya bukan membantu kalian. Biar kalian tahu. Cuma saya memperingati kawan-kawan ini jangan menghujat agama lain. Itu masalahnya tadi. Tapi tadi nggak usah kamu bantu. Siapa yang bantu kamu tadi? Bukan yang jongos. Sudah ongkem tuh. Layar dulu kawan ini. Semuanya kalian pertanyakan apa ini. Udah ongkem itu. Yang kuliah itu apa? Apa coba? Udah ongkem lah kau, baru kita bicara enak. Jangan kayak bencong. Ngapain kalau kau ongkem? Kenapa buatnya? Tidak becok kok. Nah becong bohong. Bawa dah manang na dua. Manang na dua kelamin. Dua kelamin kau. Jelek kali pun tadi parah dua kelamin tahu kau. Dulu. Jangan macam bebek. Bukan ongkem kau. Terus masalah mau tadi. Kenapa mukamu itu jelek rupanya? Bang Simatupang. Iya. Iya, Os. Apa? Coba pakai bahasa Batak, Bang. Ngobrol sama Bang KPK. Pakai bahasa Batak. Boleh jadi masalah. Saya serius ini. Boleh. Tapi nggak marah teman-teman kan? Nggak marah teman-teman. Lanjut. Saya di Komalkunya aman, Bang. Lanjut aja. Oke. Ongkem jolo. Buka kamera nih. Itu risi waro. Dan buka maju kamera nih. Aku neng memering buhi. Ulang buhi ke berko. Bau siapa tuh bang? Ya sudah. Kenapa harus ikuti maumu? Buka jolo. Patu tujuh buhi mi. Siapa kau? Makanya kalau Bang KPK pakai bahasa Batak juga. Aku tidak ada, aku cuma tadi dapatkan bahasa kawan-kawan ini tadi. Followersnya KPK belum sampai 1000, belum bisa on cam, baru 300 sekian Pak, belum bisa. Bisa Pak, kalau pengikutnya itu 200 sudah boleh. Nggak bisa. Boleh Pak, semuanya akun saya semuanya 200 boleh. Jadi soal dia harus misalnya pemasok baru. Patudu maju buhim. Apa masomu? Patudu maju buhim, masa udah. Patudun. Ayah bola itu risi waro. Na meila doh, na dua kelamin doh, ala na meila waro. Meila memering udah do. Malu kau neng aku gini tampan aku malu kau neng aku. Bukan kau malu dengan dirimu. Padahal lo tampan lo. Agak lain dong agak lain dong udah semati bangun bah. Sudah 2 kali kena pelanggaran. Kena dia. Iya, sudah 2 kali. Jangan dinaikkan lah host. Nanti Komal kita kayak begaduh nanti kena. Udah. Masalahnya kalau ini akun kedua, akun ketiga tanggal 11-12 baru on. Usil dia si inspirasi ini. Jangan menaikkan lagi lah. Ini kalau tidak, ini kalau rungkat tanggal 5 hari kita tidak live. 4 atau 5 hari kita tidak live. Udahlah, nggak apa-apa. Udah jangan naikkan lagi. Kan dia kayak begaduh ngomongnya itu. Nanti TikTok sensitif. Nanti rungkat. Udah lanjut diskusi baik-baik lanjut. Udah jangan dinaikkan lagi. Ya, agak lain dia saya lihat. Bah lama kali. Iya mau gimana lagi konsekuensi. Live bisa, tapi pakai akun yang kecil. Yang 1300 itu followersnya. Boleh sih.
Tapi jangan, kalau bisa kita pakai yang ini. Karena ini ujung tombak utama kan. Mode mau oleh si Matupang bah, agak lain dah bah. Iya, kayaknya kalau masuk komal begaduh cocok dia. Nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol santai aja kita, ngobrol-ngobrol santai. Gimana bang? Apa Noah bang KPK masuk? Bang Noah dulu lah sama loading. Bang loading kayaknya udah nyala. Iya. Tapi kalau saya rungkat dulu masih aman. Kenapa? Karena viewers 600 ini kembali lagi jadi 600 walaupun turun. Karena tidak ada lagi yang buka komal yang kayak gini kan kecuali saya. Kalau memang itu jalan terbaik, lakukanlah. Iya. Nanti jadi